tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah jangan protes pada proses. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Karena tema ini justru ada bukunya, tapi yang nulisnya bukan orang Kristen setahu saya. Lagi rame ini buku ini dengan judul ini. Jangan protes pada proses. Ini buku Muslim. Tetapi di situ saya secara ringkas memahami bahwa mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kita. Kalau kita nanti kita lihat apa firman Tuhan katakan, bagaimana proses Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya. Berbeda dengan buku yang tadi saya bilang. Kalau ala orang M tadi mengatakan pembentukan etika, ya, moralitas itu dalam kehidupan dengan menekankan pribadi umat harus belajar. Nah, kalau kita bukan, kita proses itu yang datang dari Tuhan. Ya, itu yang membedakan kita. Baik, kita akan baca dulu firman Tuhan. Saya ambil dari Roma pasal 8, cuma 3 ayat saja. Ayat 26, 27, 28, 4 sama 34. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, Roh Kudus berdoa untuk orang-orang percaya, untuk kita orang Kristen. Berikutnya ayat 28 dan 34. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah yang akan menghukum? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di dalam terjemahan lain, yaitu Alkitab yang terbuka, yang diterjemahkan oleh Sabda, itu biasa diambil dari bahasa aslinya, ayat 34 itu dikatakan yang Yesus adalah sebagai syafaat bagi kita, ya, bukan pembela, tetapi diterjemahkan syafaat, ya, berdoa untuk kita, bagi kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba lihat, ya, sebelum kita masuk firman Tuhan kita bahas, kita mau lihat survei, ya, satu fakta di lapangan di tahun 2020, di akhir tahun 2020 ada suatu lembaga yang mensurvei terhadap ibu-ibu rumah tangga. Dalam sebuah survei dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa yang terjadi dengan ibu-ibu? Dikatakan ada 3 survei yang dipilih, yaitu tentang keuangan, tentang kesehatan, dan tentang pendidikan. Dari hasil survei itu menunjukkan ibu-ibu mengalami krisis keuangan sampai 60%, ya, dari orang-orang yang disurvei itu. Kemudian 3%-nya yang mengatakan itu pendidikan, ya, kecil. Pendidikan apa? Khawatir, cemas terhadap pendidikan anak, anak yang jauh dari orang tua, anak yang ada di kos, anak yang ada di luar kota. Itu hanya 3% ibu-ibunya cemas. Tetapi tentang kesehatan itu banyak juga, ada 37% yang mewakili ibu-ibu cemas akan kesehatan mereka. Ya, ada 60% yang paling tinggi itu ibu-ibu mengalami kecemasan tentang keuangan mereka. Ada 60% dari survei 1000-an orang. Nah, berikut akibatnya apa dari ini? Gejala stres yang mengakibatkan beberapa hal yang dari survei itu menyimpulkan cemas. Ibu-ibu itu 29% akibat dari hasil survei tadi menunjukkan mereka itu mengalami cemas. Terus sulit tidur itu ada 18%. Kemudian di bawah sulit tidur itu ada mudah marah, ya, gampang marah, ya, baik terhadap suami maupun terhadap anak-anak atau siapa saja. Ibu-ibu lebih gampang sensitif untuk marah, ada 17%. Dan yang hilang minat kerja,
ya, jadi malas, jadi tidak bergairah, jadi ogah-ogahan menghadapi setiap pekerjaan yang biasa rutinitas ibu-ibu kerjakan. Itu 36%. Luar biasa, gede sekali. Jadi urutan pertama justru ibu-ibu jadi bermalas-malasan. Saya nggak tahu apa ibu siang ini yang mana yang mewakili ibu-ibu ALF siang ini. Ya, ibu-ibu mudah-mudahan tidak ada ya semuanya menghadapi dengan sukacita karena pembelaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena doa-doa Tuhan kepada kita. Kita lihat tadi ayat 26 27 dikatakan Roh Kudus, ya. Roh Kudus berdoa, ya. Jadi kita orang Kristen nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jangan seperti survei tadi. Ibu-ibu nggak usah cemas karena yang mensupport kita itu Roh Kudus, ya. Bukan hanya Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus juga mensupport kita. Nanti kita lihat, ya. Jadi di ayat 26 dikatakan tadi bahwa Roh Kudus mendoakan kita. Bapak Ibu pasti, ibu-ibu terutama pasti mengalami. Saya sendiri juga pernah mengalami. Ada hal masalah kadang kita hadapi sampai kita nggak tahu lagi mesti ngomong apa di dalam doa kita. Merangkai kata-kata apa yang harus kita sampaikan kepada Bapa di surga. Saking pedih, saking perihnya, saking tertekannya. Yaitu tadi seperti Paulus katakan, akalku bisa habis, tapi aku tidak putus asa. Akal sampai buntu, kita nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Keterbatasan kita sebagai manusia mengungkapkan kata-kata, merangkai kata-kata di dalam doa gitu, di dalam doa kita kepada Bapa. Tetapi dikatakan di situ, Roh Kudus tahu kesulitannya. Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Bapa. Dan Roh Kudus berdoa tentu tepat. Karena apa dikatakan? Dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang menjadi isi daripada hati manusia. Roh Kudus dia bisa baca, ya. Hanya Roh Tuhan yang tahu, bisa membaca apa yang menjadi isi doa kita, yang pas untuk kita. Ya, itulah patut sekali. Harus kita tetap bersukacita, kita bersyukur karena kita hidup kita ditopang oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang di dunia ini mendoakan kita. Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan ada di dalam hidup ibu-ibu semua, tinggal di dalam hati kita. Itulah yang senantiasa menolong kita. Sekalipun kita terpuruk paling dalam di dalam permasalahan kita, tetap gak usah khawatir, gak usah cemas. Roh Kudus menolong kita. Amin, ibu-ibu. Ya. Berikutnya, amin. Ya. Berikutnya di ayat 34 dikatakan di dalam terjemahan yang terbuka yang diterjemahkan oleh Sabda tadi saya bilang. Itu menunjukkan bahwa Yesus di surga yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu senantiasa mensupport kita, mendoakan kita, menjadi pembela kita. Bukan hanya mati bangkit untuk kita, tetapi pergi ke surga menjadikan tempat bagi kita. Dan berdoa untuk kita. Jadi ada dua oknum Allah yang menopang kita. Ada dua pribadi, yaitu Roh Kudus dan Anak Putra, Yesus Kristus, yang senantiasa berdoa untuk ibu-ibu, untuk saya, di dalam segala permasalahan hidup kita yang terberat sekalipun. Ya. Ingat ketika Tuhan Yesus belum naik ke surga, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia katakan kepada Bapa, ya, dia berdoa untuk murid-muridnya. Mereka masih hidup di dunia, ya. Dia berdoa bukan untuk Tuhan ambil mereka ke surga. Dia tidak berdoa untuk Tuhan ambil kita dalam permasalahan kita ke surga, tidak. Tetapi memang ada kewajiban murid-murid, ada tugas dan tanggung jawab ibu-ibu di dunia ini. Tuhan berdoa untuk kita supaya kita bisa menyelesaikan segala permasalahan kita di dunia ini. Supaya kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Supaya kita menjadi anak-anak ibu-ibu yang cemerlang. Bagaikan emas murni. Imannya, kemurnian imannya digodok, dimasak, diperbaharui terus oleh Tuhan senantiasa. Menjadi karakter yang cemerlang, yang indah, yang menjadi saksi, yang boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 28. Pesan Tuhan di dalam cinta kasihnya kepada kita. Ya, kita lihat ibu-ibu, betapa Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Roh Kudus bukan hanya penghibur. Roh Kudus penolong, membantu kita, menolong kita dalam keterpurukan kita. Berdoa setiap kesulitan kita.
Yesus Kristus juga demikian yang ada di surga. Berdoa, menguatkan kita, menolong kita. Tetapi Bapa juga begitu mengasihi kita. Karena Bapa merancang sesuatu bagi orang kudus, bagi ibu-ibu, bagi kita orang percaya, orang kudus, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang sudah lahir baru. Ya, dikatakan di ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang, artinya apa? Kita tahu, berarti kita benar-benar sadar, kita orang Kristen, ya, kita menyadari bahwa Allah memegang kendali dalam hidup kita orang percaya. Ya, sekalipun kita harus terpuruk, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, ya, di dalam bahagia juga demikian. Kita tahu, ya, Tuhan megang kendali semuanya itu. Ya, Allah turut bekerja, ya, Allah turut bekerja di dalam hidup orang percaya. Jadi tidak satu pun yang terlepas. Semua ada hubungannya, semua ada keterkaitan dengan rencana Allah. Semua Allah ada campur tangan di dalamnya. Ya, tentu ada kadangkala kita mengalami masalah karena masalah itu perbuatan kita, dosa kita. Ya, Allah tentu tidak menciptakan dosa. Allah tentu tidak turut campur di dalam perbuatan dosa kita. Tetapi yang ingin dikatakan adalah Allah sekalipun kita di dalam lembah dosa perbuatan kita, kita mengalami tekanan penganiayaan bukan karena kebenaran Allah. Allah juga ada di sana sedang merangkai kita, sedang membentuk kita, sedang mengevaluasi kita supaya kita sadar bahwa dosa kita kemudian memberi hikmat kepada kita untuk memulihkan kehidupan kita mendatang lebih baik. Dosa kita menginsafkan kita supaya kita tidak lagi berbuat dosa yang sama. Nah, demikian juga dalam segala sesuatu dikatakan. Dalam segala sesuatu berarti tidak satu pun yang terlepas. Ya, kita tahu sehelai rambut di kepala kita jatuh pun Tuhan tahu. Berapa jumlah helai rambut di kepala kita setiap pribadi Tuhan tahu. Ya, apa yang terjadi di belahan dunia ini yang paling pelosok sekalipun tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu Tuhan ada di dalam semuanya itu. Ya, semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita, buat ibu-ibu, mendatangkan kebaikan. Baik itu mungkin kita lihat saat ini terpuruk, sakit, ya, penderitaan, kesedihan, ya, keperihan, ekonomi yang terpuruk, kondisi fisik yang lemah, kecemasan untuk menghadapi pandemik ini, dan lain sebagainya. Ya, Tuhan tahu itu. Ya, Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Supaya apa? Supaya itu demi kebaikan kita. Satu hal yang saya coba ingat-ingat, saya pelajari. Kenapa COVID ini bisa dikatakan sesuatu hal yang baik buat kita? Justru disinilah dari awal saya melihat bahwa Allah sedang memurnikan orang percaya. Ya, dan kelihatan orang yang nggak sungguh-sungguh, cuma sekedar hadir fisiknya di gereja, sekarang nggak hadir, nggak bisa hadir virtual juga. Kalau dia nggak punya kesungguhan hati, seperti itu. Di rumah jadi nonton, atau kadang sambil tiduran dengar firman Tuhan ibadah minggu. Di sini terlihat di hadapan Tuhan kemurnian itu iman, ya. Jadi ini sesuatu yang baik juga. Kita semakin diuji. Kalau Tuhan bilang firman-Nya bilang kepada Thomas, ya, sungguh orang berbahagia yang tidak yang percaya tetapi tidak melihat. Ya, kamu kan harus minta bukti, Thomas. Tetapi Tuhan bilang orang yang percaya tidak melihat, itu yang berbahagia. Nah, berbahagialah kita kalau kita tidak harus bertemu fisik dengan saudara-saudara seiman di gereja, kita tetap bisa bersekutu di dalam roh, ya, di dalam roh Allah itu yang mempersatukan kita, yang sudah menyelamatkan kita, melahirbarukan kita, membuat kita bisa bersatu, bersekutu, meskipun ada sekat-sekat, meskipun ada jarak, ya, tetap kita teruji di situ iman kita. Allah mendatangkan kebaikan meskipun ada pandemi COVID ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi yang mereka mengasihi dikatakan. Siapa? Bagi kita orang-orang yang mengasihi. Mereka yang terpanggil, ya, yaitu mereka yang terpanggil. Jadi kita bersyukur, istimewa, ya. Tidak semua orang ibu-ibu, tetapi bagi kita Tuhan menyediakan kebaikan, keindahan, pembentukan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, ibu-ibu, ya.
Bagi kita ibu-ibu yang istimewa, tidak bagi semua orang, bagi orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai rencana Allah ya. Jadi Tuhan sudah memanggil kita, membiarkan kita, mengizinkan kita masuk di dalam pergumulan kita di dalam hidup di dunia ini. Meskipun kepahitan, tidak selalu senang kan hidup kita, silih berganti. Ada senang, ada susah, ya. Tetapi semua Tuhan izinkan semua buat kita, ya. Sesuai rencana Allah. Apa rencana itu Tuhan buat kita sebenarnya? Apa sih tujuannya? Kenapa harus Tuhan kasih aja kami senang terus di dunia ini Tuhan? Kagak usahlah sedih-sedih, gitu kan? Tetapi kenapa? Ada silih berganti, ada susah, ada senang. Kenapa? Apa rencana Tuhan sebenarnya? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan berencana agar kita menjadi serupa dengan anak sulungnya. Ibu-ibu supaya serupa dengan Yesus Kristus. Serupa bagaimana? Karakternya, kesabarannya, ya, kemurnian imannya, keteguhannya, sama seperti Kristus. Itu tujuan daripada Allah ingin kita mengalami semuanya itu. Ya, kita lihat kalau emas itu diapakan, digodok ya, semakin murni dia katakan, ya, semakin cantik, semakin berkilau, ya. Kalau emas nggak godok, kita nggak menemukan emas murni, kita nggak mendapatkan yang 100% itu nggak ada. Ada campur swasa atau campur lain sebagainya. Nah, ada campur mungkin batu gunung ya kan digali ya. Jadi tidak akan, kalau nggak dimasak emas itu nggak akan berkilau, tidak akan terlihat keindahannya. Nah, demikian juga iman kita supaya dimurnikan tadi saya katakan, sehingga kita harus mengalami getir, kita mengalami kesulitan, tekanan, penganiayaan barangkali di belahan dunia sana. Hari ini saya berdoa untuk Bangladesh. Bangladesh 90% itu kota Dhaka, 20 juta orang, padat sekali, lebih padat dari Jakarta. Ibu-ibu tahu nggak di sana? 90% Muslim. Ya. Dan mereka sekarang tertinggal jauh. Mereka cuman sedikit yang mengenal akan teknologi. Jadi yang bisa searching, ya bisa pakai internet hanya sedikit. Termasuk kita orang Kristen ada yang beberapa persen di sana pendatang yang bisa. Dan kita mensupport mereka di dalam doa. Karena mereka mulai mengirimkan penginjilan kepada mereka. Karena sedikit sekali untuk menemukan orang setempat yang orang Kristen boleh menginjil di sana. Jadi pendatang yang sudah bisa pakai teknologi, kirim email atau kirim kartu ucapan seperti saya suka lakukan pagi, mereka menginjili orang Islam di sana. Kita support mereka supaya ada berita firman Tuhan disampaikan dan ada orang-orang yang bertobat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, selain kemurnian iman yang Tuhan ingin kita kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita dibentuk di dalam Tuhan dengan berbagai peristiwa yang kita alami di dunia ini. Kesabaran, ya. Bapak Ibu, saya mengajak kita coba kembali flashback ke belakang. Kita baru merayakan kematian Kristus. Bagaimana penderitaannya hidup di dunia ini di dalam 3,5 tahun pelayarannya? Bagaimana kesengsaraannya? Tuhan Yesus sengsara karena tidak pernah sekalipun karena kesalahannya. Kalau kita sengsara di dunia ini, itu karena mungkin ada perbuatan kita yang salah. Ya, coba kita bayangkan. Patutlah kalau kita sengsara. Patutlah kalau kita mengalami kesedihan, kepahitan. Karena memang dosa yang kita lakukan sendiri. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, meskipun demikian, firman Tuhan katakan, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan turut campur di situ. Tuhan mengingatkan dosa kita supaya kita lebih baik lagi. Dimurnikan lagi iman kita. Jikalau kita mengalami kesulitan karena kebenaran, kita patut bersabar. Kita belajar bersabar. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti Kristus yang adalah rupa, yang gambaran, yang sempurna, yang
Tuhan ingin kita seperti Dia sebagai anak sulung. Kita belajar sabar seperti Kristus menghadapi orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Kita belajar sabar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi murid-muridnya bebal. Kita bersabar bagaimana seperti Kristus yang senantiasa tekun di dalam doa-doanya. Meskipun menghadapi para orang, semua manusia berdosa yang di hadapannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita belajar mengingat kembali dalam setiap kesulitan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak mengeluh, kita tidak protes, supaya kita tidak, apalagi dosa itu karena perbuatan kita, kelakuan kita nggak benar, kita protes lagi sama Tuhan, alangkah berdosa, 2 kali berdosa tuh kita. Jadi marilah kita mengingat setiap kali yang kita hadapi di dunia ini. Jangan protes. Meskipun kita benar, ya, karena kebenaran tidak dicela, kita ditolak, kita difitnah, ya, tetap kita mengingat bahwa di balik semua pengalaman-pengalaman yang kita alami itu, ada rencana Allah yang indah, yang baik buat kita. Bagaikan hujan, setelah itu ada pelangi. Ya. Jangan kita khawatir. Kita lihat, kita ingat senantiasa ibu-ibu. Jangan protes. Ya. Jangan protes. Biarkan proses itu berjalan dalam hidup kita. Biarkan proses itu berjalan. Jangan tolak proses. Kalau tolak angin boleh. Ya, ibu-ibu, tolak angin ya. Tolak angin boleh, tapi tolak proses jangan. Nah, itu ibu-ibu. Bersukacitalah ibu-ibu senantiasa. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena di balik semua itu ada pelangi. Di balik badai hujan itu ada pelangi. Di balik apa yang kita alami, proses di dunia yang keras ini, yang sakit ini, yang menderita ini, yang membuat kita lonely, membuat kita sedih, membuat kita terpuruk. Semua itu mari kita ucapkan syukur senantiasa. Nah, minggu lalu Pak Tony sudah bukakan mengenai tema tetap berdoa senantiasa dan bersukacita dan mengucap syukur sebagaimana Kristus mau. Ya, demikian juga lah. Biarlah kita senantiasa bertekun di dalam doa kita, di dalam proses yang kita alami di dunia ini, dengan senantiasa mengucap syukur, bersukacita. Karena apa kita tahu? Bahwa Tuhan ada di balik rencana itu semua. Rencana Tuhan indah bagi kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, marilah kita menolak menyerah. Ya, seperti itu. Jangan tolak untuk diproses, tetapi menolak untuk menyerah. Artinya ibu-ibu kuat, tetap teguh di dalam menghadapi segala permasalahan. Pada satu tema dulu yang saya bawakan. Perbedaan pria dan laki-laki, ya, di dalam kelembutan ada kekuatan ya seorang wanita. Memang survei membuktikan wanita itu lebih kuat daripada pria di dalam hal-hal tertentu, di dalam peran yang Tuhan berikan kepada dia, di dalam Alkitab katakan kepada dia. Biarlah kita semua boleh menjalani peran kita sebagai ibu-ibu yang kuat, yang tegar, tidak menolak untuk mengatakan menyerah, menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Meskipun pandemi ini kita belum tahu persisnya kapan akan berakhir. Ya, India, ya, yang kemarin berapa bulan lalu 11 juta yang sembuh, wih hebat. Kemudian mereka tanpa sadar, berapa sebulan kemudian mereka mandi di Sungai Gangga, sungai suci mereka Hindu upacara. Sekarang berlipat-lipat mereka kena COVID. Ya, itulah. Jadi ibu-ibu mari kita tegar. Kita teguh di dalam COVID ini, di dalam menjalani hidup ini, dengan tetap menjalani protokol, sebagaimana himbauan pemerintah di dalam hidup kita orang bermasyarakat di tengah-tengah kota Jakarta khususnya. Bapak Ibu, apa yang kita boleh pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, proses setiap orang hidup pasti mengalami. Waktu memproses kita di tengah dunia ini. Kita dibiarkan Tuhan tinggal di dunia. Ada maksud Tuhan
supaya kita dilatih, supaya kita menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi? Jikalau kita belum mengenal Kristus dengan baik, kita belum menjadi seperti Kristus. Itulah rencana Tuhan. Kita diproses, jangan protes ibu-ibu. Jalani semuanya itu supaya kita serupa dengan Allah. Iman kita dimurnikan. Kesabaran kita timbul. Kecintaan kita kepada Tuhan semakin dalam. Dengan demikian kita terus bertekun di dalam doa dan di dalam hubungan dengan Tuhan. Selalu kita jaga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan siang hari ini, saya telah menyiapkan sebuah video singkat. Ini ibu-ibu pasti pernah dengar ataupun apa itu namanya nonton kali ya, tapi saya putarkan ini lagi. Semoga ini melengkapi kita sehingga kita semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebentar ibu-ibu ya, saya share dulu. Sudah masuk belum ibu-ibu? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, bentar ya. Udah? Sudah, Pak. Udah, Kita Pak. dari Udah. awal ya.
Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah gambaran metafor apa? Metamorfosis. Oh, susah sekali. Metamorfosis dari yang dikatakan ini ilmuwan bilang metamorfosis sempurna. Kenapa? Dari wujud yang tadinya telur, ulat, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kalau yang tidak sempurna itu dia bentuknya sama kayak belalang, ya. Dari ulat bentuknya belalang kecil terus belalang juga nongolnya. Kalau ini sempurna dari berubah wujud. Nah, coba perhatikan, ibu-ibu jijik nggak dengan ulat? Boleh buka mic. Jijik, Pak. Jijik Jijik ya? dong, Pak. Iya. Saya Geli, juga geli. jijik. Saya geli. Saya apalagi ke ulat bulu. Takut saya ulat bulu itu. Jadi dari jelek dia mengalami tukar kulit berulang-ulang karena dia mekar, dia besar. Kerjanya cuma makan aja terus tuh ulat. Sampai dia besar kulitnya udah nggak bagus lagi, udah nggak cukup lagi, dia tukar kulit. Bisa sampai 3-4 kali itu. Kemudian dia berubah, dia mempres tubuhnya, ya. Dia membuat sedemikian rupa tubuhnya, menyiksa dirinya, ya, dalam kepompong. Dan resikonya besar karena akan tidak bergerak, akan dimangsa oleh musuh, ya. Makanya dicari tempat yang aman. Kemudian proses waktu di atas 14 hari sampai 16 hari itu berwujud kupu-kupu. Kupu-kupu keluar pun belum bisa langsung terbang. Dia harus menstimulasi dirinya sedemikian rupa supaya aliran darahnya sampai ke ujung-ujung sayap. Kemudian ada kekuatan sayapnya mulai dia mengepak dan indah, bukan? Ada yang tidak suka kupu-kupu, ibu-ibu? Semuanya suka? Kupu-kupu malam, Pak, yang nggak suka. Oh iya, ini kupu-kupu asli. Bahaya itu. Ya. Nah, itulah ibu-ibu proses hidup kita harus menjalani. Kita harus mau, Tuhan Yesus saja ngalami kepedihan, kesengsaraan, ya. Penganiayaan. Kita harus mau, ya. Ada pepatah kita. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan? Nah, kita ini murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, biarlah segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan.